Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan pembicara berikutnya, yakni Profesor Dr. Igede Pitana MSc. Beliau adalah pemerhati pariwisata yang sangat sering kita jumpai di kegiatan-kegiatan pariwisata, dan juga pada saat beliau masih aktif di kementerian dulu, dan sampai saat ini beliau juga masih sangat peduli terhadap pariwisata Bali. Baik Bapak Ibu, saya langsung persilakan Bapak Profesor Dr. Igede Pitana MSc untuk memberikan paparan selama maksimum 15 menit. Silakan Prof. Terima kasih Ibu Erika. Terima kasih Pak Wadir sudah mengundang kami dalam seminar ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu karena waktu. Kelihatannya karena semua pakai bahasa Indonesia, saya juga menggunakan bahasa Indonesia. Tolong Ibu Erika di-share PowerPoint saya. Mudah-mudahan bisa lebih singkat lagi. Sambil menunggu sharing PowerPoint, saya ingin mengawali bahwa dalam situasi sekarang di mana kita mengalami pandemi COVID, ekonomi Bali turun 11%, 10,98 tepatnya. Banyak orang yang mengatakan kita lupakan pariwisata, kita kembali sektor lain yang lebih resilient. Tapi saya tetap pada pendapat awal bahwa recovery ekonomi Bali hanya bisa dilakukan melalui pariwisata. Mengapa demikian? Karena pariwisata memang mempunyai berbagai kelebihan dan kenyataannya 58% PDRB Bali adalah karena pariwisata directly, bukan yang indirect. Bisa di-share ya Bu Erika? Oke, Prof, dari host akan share langsung dari Politeknik. Saya takut share dari sini karena saya di kampung, nanti sinyalnya on and off, saya dimarah oleh Pak Ketut Budarmo nanti. Karena beda dengan di Anyer, Pak. Kalau di Anyer itu luar biasa. Baik, saya mulai saja dengan heritage tourism in relation to Gen Z dan terkait dengan recovery ekonomi Bali. Profesor Pitana terputus rupanya Bapak Ibu, dan Pak Komang bisa dibantu slide share-nya Pak. Silakan Pak Komang. Suara saya bisa didengar, Ibu? Baik, sampun Prof, sudah jelas lagi. Silakan Prof. Izin saya matikan videonya karena sinyal di kampung ini belum sebagus di PNB. Baik, pada slide berikutnya, lanjut, next slide please. Saya hanya tadi mengatakan bahwa heritage tourism is part of cultural tourism. Lanjut lagi, silahkan, karena waktunya sangat singkat. Silahkan, lanjut. Saya memang dari dulu tertarik pada heritage tourism, dan buku yang saya baca yang banyak itu yang sangat bagus itu adalah laporannya UNWTO tentang report on cultural heritage and tourism, kemudian ada marketing heritage tourism. Nah, satu hal yang selalu saya tekankan setiap kita berbicara heritage tourism adalah bahwa hampir semua orang yang bukan di heritage mengatakan bahwa heritage itulah monumen. Heritage itu seperti Bedugul, seperti Borobudur, seperti Prambanan dan seterusnya. Padahal intangible heritage itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan tangible heritage. Sebagai contoh kita punya Jatiluwih, itu dicatat oleh UNESCO sebagai
bukan tangible heritage, bukan sawahnya yang dicatat, bukan fisik-fisik yang lainnya, tetapi value di balik sawah, value di balik sistem subak. Jadi intangible heritage-nya yang penting. Nah, ketika kita berbicara intangible heritage, sebenarnya hampir semua yang kita lakukan sekarang adalah part of heritage, because what we are doing is rooted from the heritage themselves. Lanjut, slide berikutnya. Lanjut lagi. Nah, ketika kita berbicara heritage dan the youth dan generasi muda, khususnya generasi Z, maka saya melihat tema webinar ini sangat tepat dan sangat progresif karena kita melihat ke depan, di mana dalam dasawarsa yang akan datang, mereka lah yang akan mendominasi dunia kita. Baik sebagai turis yang berkunjung keliling dunia, maupun sebagai pelaku industri yang melayani wisatawan. Jadi role mereka nanti baik sebagai pasar maupun sebagai industri. Lanjut, ada berapa alasan mengapa saya mendukung, mengapresiasi seminar siang ini, karena memang saya sangat concern bahwa berbagai penelitian, termasuk penelitian saya sendiri tentang spending expenditure daripada turis di Bali, ternyata pendapat lama mengatakan yang kaum elit yang mengeluarkan banyak itu dibantah. Ternyata young travelers mengeluarkan lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan yang old tourists. Kemudian karena kita ingin melaksanakan pariwisata jangka panjang, maka tentu saja range waktu yang tersedia untuk generasi muda ini lebih banyak. Dan yang dari studi saya berdasarkan data historis, yang membuka Kute, yang membuka Bangko-Bangko, yang membuka Dreamland, yang membuka Nias, yang membuka Jiland, itu semuanya adalah mereka-mereka anak muda yang petualang, yang kalau berjaman itu kita sebut hippies, yang waktu itu masih muda. Nah sekarang generasi Z dan generasi Y adalah mereka yang muda sekarang. Mereka lah yang kita harapkan akan menggantikan peran hippies-hippies yang dulu dengan gaya yang berbeda. Dan satu lagi, young people itu biasanya lebih adventurous. Mereka kurang terpengaruh oleh berbagai isu terorisme, political, civil unrest, penyakit, dan sebagainya. Mereka itu adalah traveler yang lebih bandel. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang generation itu adalah orang kaya baru. Kita tahu misalnya untuk Indonesia, setiap tahun ada 6 juta new middle class yang masuk ke middle class, dan mereka adalah generasi muda. Saya lanjutkan lagi sedikit, supaya next slide. Ketika saya ditanya, apakah kita bisa berharap sebelumnya, kita bisa berharap pada pariwisata internasional sekarang untuk generasi muda, saya mengatakan bahwa untuk tahun ini, sampai efektifnya vaksin, kelihatannya international visitor tidak terlalu optimistik bagi saya. Paling tidak ada hambatan-hambatan yang akan membatasi mereka datang ke destinasi, yang saya klasifikasikan dalam 3 hambatan besar. Yang pertama itu psychological barriers, yang kedua political barriers, yang ketiga financial and physical barrier. Termasuk dalam psychological barrier misalnya rasa tidak nyaman, rasa ribet kalau harus bepergian jauh. Yang tidak kalah pentingnya, orang luar sampai saat ini belum percaya dengan Indonesia yang bisa menangani COVID dengan protokol yang baik. Dan kita semua tahu, untuk melakukan perjalanan jauh itu ada rasa yang sangat complicated. Harus tes ini, harus tes itu, dan sebagainya. Itu yang sifatnya psychological barriers.
Kemudian ada juga political barriers. Yang pertama, mereka dilarang keluar oleh negaranya. Yang kedua, kita melarang mereka untuk masuk. Ya tepatnya bukan melarang, tapi menggunakan visa restriction yang sangat ketat untuk mereka masuk ke Indonesia. Yang ketiga, financial barrier. Dengan situasi seperti ini, maka perjalanan lebih mahal, sementara ekonomi mereka turun. Dan secara fisik memang agak susah sekarang mencari seat untuk terbang dari pasar ke destinasi. Oleh karena itu, slide berikutnya, saya mengajak teman-teman industri, kalau kita ingin bangkit dalam waktu singkat, maka pilihannya adalah mari kita gerakkan potensi lokal, apakah Wisnus yang dari Jawa, yang overland, yang bukan dengan pesawat, ataukah kita kembangkan atau galakkan wisatawan lokal yang sudah ada di Bali sendiri untuk bergerak di Bali, sebagaimana yang kami lakukan dengan Kemenparekraf, menggerakkan generasi muda sekitar 5.000 untuk menggerakkan ekonomi sekaligus membangkitkan antusiasme bahwa turisme itu masih ada, bahwa pergerakan itu menghasilkan uang, bahwa dan sebagainya. Jadi itu yang kami lakukan bersama Kemenpar. Lanjut, saya sampai kepada slide terakhir untuk menghemat waktu agar jangan diperingati oleh Bu Erika. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kalau kita ingin recover ekonomi Bali, maka tidak ada jawaban lain, kita harus recover mulai tourism. Susah saya membayangkan, mari kita recover ekonomi Bali dengan mengembangkan sektor kehutanan. Enggak kebayang bagi saya. Atau mari kita kembangkan ekonomi Bali dengan pertambangan. Enggak kebayang juga. Tapi yang jelas saya bayangkan adalah once tourism back to normal, then everything will be back to normal. Itu keyakinan saya, bukan keyakinan karena dukun, tapi keyakinan berdasarkan fakta-fakta historical dan data empiris. Yang kedua, tadi Bapak Wali Kota sudah menyampaikan, jangan kita takut, tanda kutip, menjual heritage, baik tangible maupun intangible. Karena justru pemanfaatan heritage untuk pariwisata merangsang dan memotivasi orang-orang untuk berpartisipasi dalam pelestarian. Pelestarian dalam arti yang dinamis, bukan membekukan kebudayaan, bukan membekukan heritage itu, tetapi melestarikan heritage dalam bentuk yang dinamis. Yang butir ketiga yang ingin saya sampaikan, generasi muda, apakah Gen Y ataukah Gen Z, itu memang merupakan potensi yang luar biasa ke depan karena mereka lah akan memiliki dunia ini. Namun demikian, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa in the short run, kita akan sangat sulit mengharapkan mereka datang dari luar. Oleh karena itu, start from domestic tourists, start from the local, including generasi muda Gen Y dan Gen Z yang ada setempat. Itu pengantar diskusi saya, mudah-mudahan nanti ada diskusi yang lebih panjang lagi. Saya nggak mau mengambil waktunya Ibu Putu Saraswati Jegek yang dari jauh-jauh di Kintamani, ataupun tidak mengambil waktunya Pak Budarmo yang memang sudah standby di PNB. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Erika, selamat siang. Baik. Matur suksema, terima kasih Prof paparannya, dan yang saya note di sini ada traveler yang muda, yang generation Z lebih resilient, jadi tidak mudah terpengaruh dengan isu politik dan juga unveiling the truth behind all things. Jadi Bapak Ibu, Profesor Pitana tadi menjelaskan banyak sekali mengenai recovery Bali tidak bisa dimulai dengan recovery industri lain, tetapi harus dimulai dengan industri pariwisata itu sendiri. Jadi mulai dari Bali, mulai dari locals, dan mulai dari generasi muda di Bali. Matur suksema, terima kasih sekali lagi Prof.